Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada juga anak muda ini, wah saya senang. Pertama saya minta maaf, bulan lalu saya terus terang kelupaan, padahal saya sudah catat di jadwal. Iya, saya pulang dari masjid diingatkan oleh Pak Yunan, wah ini mana ini? Lupa ya Ustadznya. Astagfirullah, al-aman. Minta maaf. Yang kedua, wah saya kalau sholat di sini, apalagi diimami oleh imam kita Mas Sus, Masya Allah, rasanya tadi saya berada di Madinah gitu. Iya, betul-betul saya suka dengan cara membacanya, dan secara keseluruhan Imam Masjid Al-Aman itu ya memang standar bagus gitu ya. Matur nuwun. Ini makanya jamaahnya banyak ini, alhamdulillah. Karena kalau mau jamaah bagus banyak, itu salah satunya imam masjidnya memang harus yang bagus, yang standar. Ya, kalau pengajian ya ustadznya harus yang bagus. Ya, ini salah satu masjid percontohan lah. Ya, alhamdulillah. Saya diminta untuk menyampaikan tentang sholat sebagai penghapus dosa. Ya, ini tema sebenarnya sudah kadang-kadang juga saya singgung. Di antara 5 fungsi sholat dalam buku saya Sholat Sesuai Tuntunan Nabi, mengebahas kontroversi hadis sekitar sholat. Yang kelima itu adalah sholat yang dikerjakan secara sempurna sejak wudhunya sampai gerakan dan khusyuknya dapat menghapus dosa sebelumnya selama bukan dosa besar. Ada catatannya, selama bukan dosa besar. Ya, jadi kaffaratal lima qablaha, sebagai penghapus dosa pada dosa-dosa sebelumnya, minad dunubi, ya, malam yu'ti kabirah, selama bukan dosa besar. Jadi kalau misalnya dosa korupsi tidak hapus karena sholat ya, makanya ada yang mencoba melakukan ya sholat taubat ya. Sholat taubat itu dalam penelitian saya itu hadisnya bermasalah ya, rata-rata hadisnya maudhu ya, tapi satu hadis yang bisa dianggap dan berstatus makbul itu adalah siapapun yang memperbaiki wudhunya lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, setelah sholat dia beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya yang telah lalu. Ya, jadi itu hadisnya sahih. Ya, tapi yang saya pahami itu bukan khusus ada kemudian sholat taubat. Salah satu fungsi sholat memang menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, di hadis yang lain itu disebutkan Jumat 1 dengan Jumat sebelumnya adalah menghapuskan dosa di antara keduanya, karena memang fungsi sholat itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Coba saja kita lihat atau kita simak bersama bacaan di dalam sholat itu. Ya, itu kan isinya ya pujian dan doa, dan salah satu doa yang paling ditekankan di dalam sholat itu adalah permohonan ampun.
dari sejak takbiratul ihram, kalau kita pas membaca doa iftitahnya itu wajjahtu wajhiyah, di sana ada i'tiraf, al-i'tiraf, pengakuan dosa. Ya, setelah minal muslimin, nah, yang biasanya kita hafalkan itu hanya sampai minal muslimin saja, atau wa ana awwalul muslimin. Itu ada Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah sang penguasa, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, anta rabbi, engkaulah Tuhanku, wa ana, sedangkan saya abduka, hambamu, zolamtu nafsi, saya telah mendolimi diri sendiri. Katanya taubat, tapi yang melakukan dosa yang sama. Cuman kecil Ustadz, iya, kecil-kecil lama-lama menjadi besar. Ya, menjadi bukit, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan tidaklah, kalau dalam hadis Nabi itu disebutkan, tidaklah dianggap dosa kecil kalau sering diulang-ulang. Jadi kayak kredit gitu ya. Nyicil dosa itu kecil-kecil tapi banyak. Ya, sama dengan sedekah subuh itu sebenarnya. Ya, sedekah subuh itu kelihatannya cuman 5.000, 10.000, tapi tiap hari. Oh, kalau dihitung dengan yang sekali nyumbang misalnya 100.000, itu kalah itu dengan yang 10 ribuan setiap subuh misalnya. Ya, kan peningkatannya banyak karena rutinnya. Ya, maka yang paling bagus dari amalan itu, kalau kebaikan itu adalah rutinnya, istiqomah dalam berbuat amalan. Ya, nah ini juga sholat itu kan sudah ada wa'taraftu bidzambi, dan saya akui dosaku itu, saya akui kelemahanku, faghfirli dzunubi jami'a, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Innahu, karena sesungguhnya la yaghfirud dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Hakim tidak bisa mengampuni dosa. Diputihkan gitu, ada kasus korupsi, sebenarnya korupsinya jelas, cetak wela-wela, tapi ya, tidak dinyatakan bersalah, itu hanya putusan dunia dan itu bisa disetel. Ya, tapi kalau Allah, ya Allah itu alimun hakim. Maka yang paling penting sebenarnya digarap untuk kita, untuk para pejabat, itu masalah akidahnya. Nanti akan berpengaruh kepada ibadahnya, nanti akan berpengaruh kuat terhadap akhlaknya. Yang ditakuti itu hanya Allah, tidak ada yang lain, karena dia melihat, dia merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Ya, dalam dirinya, artinya Allah senantiasa mengawasi dirinya. Itu kalau dia intens sholat, dia intens sholat malam, ya itu wah, kehadiran Allah itu akan semakin terasa. Makanya akhlak itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi ditanya oleh seorang orang asing yang berbaju putih, kelihatannya dia dari perjalanan jauh, tetapi sama sekali tidak terlihat tanda-tanda kelelahannya, bajunya tetap bersih, penampilannya tetap bersih. Dia tanya, mal iman, mal islam, mal ihsan. Kemudian pada saat menjawab al ihsan itu jawabannya ya mungkin tidak seperti kalau kita mungkin menjawabnya itu adalah akhlak, tapi Nabi SAW menjawabnya anta'budallah ka'annaka tarah. Al ihsan itu yang namanya kebaikan, itu hakikatnya adalah kamu menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihatnya. Jadi merasakan kehadiran Allah, bahwa Allah senantiasa ada. Ya.
Wa illam takun taroh, namun sekiranya kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu, yakinilah sesungguhnya dia melihatmu. Fa innahu yarak. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, ndak ada yang lepas gitu, ya. Makanya nikmat sekali itu ketika sholat itu nikmat sekali. Itu ya sakanul lahum. Ya, kalau dalam definisi sholat itu kan salah satunya maknanya adalah doa. Kalau dalam buku saya ini pada saat bab 3 ya, sholat berarti ad-doa atau rahmat. Sholat dalam arti doa ada dalam Quran surat At-Taubah 103, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu. Sholat di sini diartikan doa, ya karena memang isinya sholat itu ya antara lain yang kebanyakan adalah doa, permohonan, dan permohonan terbesar adalah permohonan ampun, ya, menjadikan tentram jiwa mereka. Jadi ya mendoakan orang itu, ya makanya ada itu beberapa yang suka datang ke kiai minta doa, ya karena dianggap kiai ini punya kedekatan yang luar biasa dengan Allah, ya. Tapi ada salah persepsi di antara kita yang menganggap bahwa kalau berbuat dosa cukup ke kiai, dia sendiri tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya datanglah itu ke kiai, dia anggap sebagai wali, ya karena apa? Dalam satu hadis itu dikatakan orang yang sudah dekat dengan Allah itu apa yang diminta pasti dikabulkan. Makanya minta supaya jadi legislatif ya, itu pada datang itu, ya mau jadi wali kota, bupati, ya. Nah, kalau dia menganggap bahwa karena kiai itu yang menyebabkan dia diterima, itu sudah berbahaya itu. Bukan kiai itu hanya minta. Ya, terserah Allah mau kabulkan atau tidak. Ya. Nah, kalau permohonan ampun itu adalah kita. Ya, kita. Nanti kalau kita mati baru yang lain memberikan, ya Allah ampuni dosanya. Ya. Nah, itu kan Allahumma ghafir lahu warhamhu. Ya. Jadi itu makna salat, menenteramkan hati mereka dan menenteramkan hati kita. Ada ketenangan dalam diri kita ketika kita habis melaksanakan salat. Bukan karena alhamdulillah sudah lepas kewajiban, ya, tapi karena memang ada permohonan ampun, ya. Kemudian yang kedua, ketika ruku ada permohonan ampun. Kalau kita membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, yang terakhir itu, ya, diawali dengan pujian subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, rabbana Tuhan kami, wa bihamdikallahumma, dan dengan pujian kepadamu ya Allah, ighfirli, ampuni aku. Ya, itu bisa lama rukuknya, bisa lama sujudnya, karena dia paham apa yang diucapkan ketika sholat. Ya, bukan hanya karena nada imamnya, apalagi imamnya ikut menangis. Nah, kita kadang-kadang terpengaruh kontak gitu. Ngerti nggak kira-kira apa yang diucapkan oleh imam itu ketika dia menangis? Iya, rata-rata kita tidak ngerti, tapi yang mengerti itu akan semakin dalam itu. Ya, biasanya seperti itu kalau imam itu ketika berbicara tentang apa, membaca ayat neraka, ayat tentang dosa, langsung lirih itu, rendah itu. Ya, kalau imam yang mengerti, ya, ketika ada berbicara tentang surga dan kita mengharapkan di sana ada roja, nah itu kemudian ada nada yang penuh harapan. Ya,
Nah itu yang ketika berbicara neraka itu dia rendahkan itu, ya, suaranya, tidak malah dikencangkan. Iki orang dong iki imam iki. Dikencangke kayaknya bahagia gitu ya membaca ayat neraka. Ya, ancaman bagi kita, ya. Nah itu kemudian ada lagi itu doa ruku dan sujud, itu kan bisa dipakai itu, ya. Nanti ketika duduk di antara dua sujud, Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Ada lagi. Kemudian nanti pada saat setelah setelah salam itu juga, setelah salam itu yang pertama kali diucapkan itu adalah istighfar. Cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kalau subuh boleh sampai 10 kali. Kalau subuh boleh sampai 10 kali. Ya memang hadisnya bilang begitu. Ya, istighfar. Belum lagi malamnya itu, kalau sholat malam itu istighfar juga isinya, minta ampun juga. Karena menyadari kelemahan kita itu. Ya. Nah, jadi itu kira-kira sholat sebagai pengampun dosa. Ya, selesai materi kita, saatnya tanya jawab. Boleh tentang kaifiyatus sholat, ya, gerakan bacaan sholat, tata caranya, monggo saya persilahkan, ya. Ada mic supaya terdengar karena ini terekam. Ya sudah, kalau tidak ada lanjut. Sholat jamaah itu kan harus lapak. Nggih. Lapaknya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat itu untuk sholat berjamaah itu kan harus rapat. Sehingga rapatnya itu seperti apa? Ada yang mengatakan rapatnya itu kalau kaki harus bersinggungan, gitu. Ada yang pundaknya bersinggungan, gitu. Itu apakah ada dalilnya? Yang kedua, ketika dia itu tidak rapat, apakah mungkin sholat jamaahnya itu berstatus kurang lengkap atau mungkin tidak dikabulkan? Kemudian yang kedua, ketika kakinya itu kan ada yang lurus gitu ya, kemudian ada yang seperti kaki bebek gitu. Nah, tidak memungkinkan untuk rapat seperti itu. Apakah ada dalilnya bahwa kaki itu lurusnya itu harus menghadap ke arah kiblat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik. Sholat memang dituntunkan untuk rapat bahunya. Standarnya itu bahu. Ya. Ya, terlalu banyak hadis yang menuntunkan untuk kita merapatkan shaf, barisan, sebelum melaksanakan sholat. Nah, di sini tanggung jawab imam. Imam itu jangan langsung menempati tempatnya menghadap ke arah kiblat, tidak pernah nengok-nengok makmumnya, langsung takbir. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bertakbir, beliau memperhatikan semua jamaah, ya. Kalau masih ada yang kosong dia suruh untuk maju, ya. Dia tata. Faidza sawaina, apa kata sahabat, apabila kami semua sudah lurus, sudah sama barisannya, fakabbaro, barulah beliau bertakbir. Ya, jadi itu tugas imam memang berat. Ya, makanya harus hati-hati, dipilih, diseleksi, jangan asal tua. Ya, baik. Yang ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Samakan barisanmu karena sesungguhnya menyamakan barisan bagian dari menegakkan salat. Dalam hadis yang lain itu min tamamis shalah. Ya, semuanya dari Bukhari, dari
Anas juga Muslim dan lain-lain, min tamamis sholat, kebanyakan sih bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau misalnya tidak rapat sopnya, maka sholatnya dianggap tidak sempurna. Ya, aqimu sufufakum wa tarasu, tegakkan sholat kalian, sop kalian, dan saling merapatlah kalian. Russu sufufakum, ya, rapatkan barisan, wa qaribu bainaha, dan saling mendekatlah di antara keduanya, artinya merapat. Wahadu bil aktaf, dan sejajarkan bahu. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ya, ini kalau misalnya kita lihat terus bagaimana cara merapatkan itu. Memang ada hadis, Pak, yang mengatakan dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, faro'aitu rojula yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi, lalu aku melihat seorang laki-laki, ar-rojula, seorang laki-laki merapatkan bahunya dengan bahu temannya, wa rukbatahu bi rukbati sahibihi, lututnya dengan lutut temannya, wa ka'bahu bi ka'bihi, mata kakinya dengan mata kaki temannya. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan kemudian Syu'aib al-Arnaud, itu ahli hadis, mengomentari hadis ini bahwa melekatkan lutut dengan lutut diriwayatkan oleh Abu Qasim al-Judali yang hadisnya syad. Syad itu nyeleneh, ya, beda sendiri, sehingga berkualitas dhaif. Ya, nanti lihat dalam Musnad Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal. Ya, nah Al-Bukhari juga memuat komentar An-Nu'man, tapi hanya menyebutkan merapatkan mata kaki saja, bukan lutut. Sedangkan tambahan komentar dari Anas bin Malik, wa kana ahaduna yalzaku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi, dan salah seorang di antara kami melekatkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temannya tanpa menyebutkan lutut dengan lutut. Berarti ada dasarnya kaki. Itu riwayatnya Bukhari. Nah, saya lanjutkan, masih agak panjang, kan namanya mengupas kontroversi hadis, judulnya aja begitu buku saya. Inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian saudara kita yang hanya ingin merapatkan kaki saja dengan mengejar kaki orang yang berada di sampingnya. Barusan dikejar. Meskipun dalam kenyataannya lebih banyak mengganggu konsentrasi jamaah yang lain. Betul ya? Oh, dikejar-kejar. Karena hadis tersebut sahih, lalu mendasarkannya pada pertimbangan logika, usul, logika dasar. Logika dasarnya, jika tidak bisa mengambil semuanya, maka jangan dibuang semuanya. Kalau tidak bisa merapat bahu dengan bahu, ya kakilah. Makanya kalau kaki Anda dikejar, diikhlaskan aja. Jangan malah diinjak. Karena ada pernah yang menginjak kaki, waduh, maksudnya ya jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Karena kan salah satu fungsi jamaah itu kan melekatkan hati dengan hati, malah berkelahi. Iya, saya dapat laporan itu. Wah, di anu saya pernah berkelahi gara-gara ada orang yang tidak mau dikejar-kejar, ganggu aja, dia injak, Pak. Injaknya bukan hanya sedikit-sedikit, Pak, langsung diangkat kakinya, langsung bruk gitu. Oh iya, kamu mengganggu salat saya. Ini sunnah Nabi. Nah, masing ya. Nah, tapi ada tempat saya juga ngejar, tapi setelah ngejar kalau orangnya pergi dia tidak ngejar lagi. Ini agak bagus ini. Itu sebabnya mereka yang kemudian memilih merapatkan kaki yang lebih mungkin dirapatkan daripada bahu. Karena bahu lebarnya segitu-gitu aja. Kaki masih bisa ngejar kemanapun engkau berlari. Tidak dipungkiri bahwa kualitas hadis perintah menegakkan sholat adalah sahih dari Nabi SAW. Namun redaksi lanjutan
Kadang-kadang penterjemahan di pamflet-pamflet itu wakana ahaduna itu diterjemahkan dan semua kami. Dari mana sebab ahadun atau ahaduna diartikan semua kami? Tidak semua, hanya seorang. Dan itu terkonfirmasi semua hadis yang mengatakan merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, itu pasti menggunakan mufrad, tunggal, ar-rajula. Tidak ada ar-rijal. Kalau ar-rijal semua laki-laki merapatkan kakinya. Ini ar-rajula, hanya seorang saja yang merapatkan bahu dengan bahunya, kaki dengan kakinya, hanya satu orang, tidak semua. Ya, nah itu saya sekaligus koreksi di buku saya ini cara memahami yang kurang pas. Ya, jadi tidak bisa hadis Anas dan An-Nu'man yang dijadikan hujjah dalam soal seperti ini. Perlu memahami matan. Meskipun perbuatan satu orang tersebut tidak dilarang oleh Nabi, berarti boleh. Tetapi karena hanya satu orang itu saja yang melakukannya, sedangkan sahabat yang lain tidak ikut merapatkan kaki, apalagi lutut, sehingga tidak layak dianggap sebagai sunnah. Yang ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah anjuran untuk merapatkan antara bahu dengan bahu tanpa menyebutkan kaki, karena jarak antara kaki hanya menyesuaikan dengan lebar bahu. Camkan itu, ya. Jadi tidak lebih. Lebih daripada itu kita masuk ke wilayah orang lain. Aqimus sufufa, kata Nabi, tegakkan shaf, wahadu bainal manakib, dan sejajarkan antar bahu, wasuddul kholal, dan tutup atau isi sela-sela antara bahu, walinu biaidi ihwanikum, dan lembutkan saat merapatkan bahu dengan tangan saudaramu, wala tadaru furujatil lisyaiton, jangan berikan kesempatan memutus untuk syaitan. Jadi kalau sela-sela itu ada kesempatan untuk masuknya setan. Ya, saya lanjutkan terjemahnya saja. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung hubungannya. Namun barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutus hubungannya. Wah, ini hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Saya lanjutkan. Memang persentuhan fisik secara lembut dengan hati yang ridho dan saling mengerti akan dapat mendekatkan hubungan antara satu sama lain. Namun ketika bergabung dengan jamaah yang masih belum mengerti sehingga tidak senang dengan persentuhan tersebut, maka untuk menghindari madorot yang lebih besar, berkelahi, sebaiknya tidak perlu memaksakan shaf harus rapat betul hingga mengejar-ngejar kaki jamaah yang lain. Dalam konteks ini, mengejar-ngejar kaki jamaah lain yang mengganggu kekhusyuan jamaah ini tidak baik, yakni tidak nyunnah, bahasa Jawa, tidak mengikuti sunnah, tetapi menginjak kaki jamaah yang mengejar-ngejar lebih tidak baik lagi. Ada catatan saya memang begini. Makanya buku saya ini tidak resmi-resmi banget, bahasa akademik, ya, bahasa penceramah. Ya, saya kira itu kira-kira, Pak. Jadi ini pertanyaan sudah terjawab, ya. Nah, ini karena waktunya sudah, masih ada satu? Ya, satu lagi, ya. Ibu ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat zuhur, kira ketika setelah sejenak kedua, saya kebaan duduk untuk membaca tasawuf. Nah, ketika waktu mau membaca tasawuf, saya baru ingat bahwa harusnya berdiri untuk melakukan rekaman keempat. Apa? Saat mau membaca tasawuf, saya baru ingat bahwa mestinya saya berdiri untuk rekaman keempat. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya kami langsung berdiri untuk rekaman keempat atau melanjutkan membaca tasawuf sehingga saya berarti sholat zuhur 3 rakaat. Iya. Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lupa, ya, kita sudah duduk tasyahud padahal ini harusnya masih lanjut, berdiri, segera berdiri untuk melengkapi atau masuk dalam gerakan yang seharusnya, yaitu rakaat keempat. Tidak langsung menyelesaikan terus sujud sahwi karena kita ingat. Jadi berdiri, ya memang kadang-kadang begitu, kita silap karena pikiran kadang kemana-mana, ya sudah, kok sudah duduk, kayaknya masih kurang dihitung, tadi bacaan saya ini, berdiri saja, ya, nah, gitu, ya. Matur nuwun, mudah-mudahan. Dan setelah itu sujud sahwi, Pak, ya, sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Walaupun ada 5 atau 6 gerakan yang menyebabkan, tapi kesimpulannya kalau ingat sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apa yang dibaca? Ya, membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli yang ada ampunannya itu boleh, ya, karena tidak ada doa sesungguhnya khusus sujud sahwi, tidak ada. Subhana man la yanamu wa la yashu itu tidak ada hadisnya sama sekali. Hadis palsunya pun tidak ada. Iya, hadis palsunya dalam kitab-kitab lama tidak ada. Nah, memang ditemukan dalam kitab Ihya Ulumuddin punyanya Al-Ghazali. Itu kitab yang luar biasa. Ya, dan pada saat dia menuntunkan untuk membaca doa itu, subhana man la yanamu wa la yashu, maksudnya zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, itu Al-Ghazali bilang itulah doa yang cocok, yang pas bagi orang yang lupa. Tapi setelah dicek hadisnya tidak ada sama sekali, padahal Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Al-Bukhari. Jadi saya kadang tidak membaca, lebih sering saya tidak membaca, hanya sujud saja karena tidak ada salat doa khusus. Ya, kadang saya membaca juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, karena bisa jadi pertama itu doa sujud, bisa jadi Nabi SAW tidak perlu lagi mengajarkan doa khusus, cukup membaca doa sujud yang sudah ada, boleh, ya. Matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Kalau lebih lanjut rinciannya memang ada dalam buku ini, tapi harus di luar, jangan di dalam masjid haram. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Itu doa sujud atau doa ruku. Memang mirip-mirip, ya. Ya, kita ulang, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.